di sini price sudah berhasil menembus area demand atau pola sideways-nya ke bawah. Dan posisinya sekarang sedang retest area demand yang telah di break. Jadi saya tambah entry sell di harga ini. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan di segala urusan. Yang baru saja kalian lihat adalah sedikit review analisa dan trading plan dari video sebelumnya. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu supaya kalian mengerti dan tidak bingung cara saya analisa dari awal. Link videonya sudah saya cantumkan di pojok kanan atas. 2000 years. Dan sekarang price sudah drop kemudian berhasil break area support. Walaupun sempat ada rejection dulu di area support ini, tapi area support ini tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk ditembus hanya dengan 2 kali percobaan. Selanjutnya kita cari tahu posisi dan tujuan price turun sampai di mana. Karena pada time frame 4 jam ini tidak ada area support atau demand terdekat, jadi saya besarkan ke time frame daily. Karena pada time frame yang lebih besar, kita bisa lebih mudah melihat jangkauan dan menentukan posisi price. Nah, di time frame daily di sini ada area support yang sudah berhasil ditembus juga. Karena area support ini pun sudah berhasil ditembus, maka kemungkinan price akan melanjutkan drop untuk mencari demand atau support area terdekat selanjutnya. Dan area terdekatnya di sini ada demand area. Untuk menentukan area demand, pertama identifikasi dulu adanya pola rally base rally. Kemudian area base ini bisa kita jadikan sebagai area demand. Dan untuk meminimalisir area demand, saya biasanya cukup menandai mulai dari harga open candlestick bearish yang terakhir, lalu kemudian tarik sampai harga low atau ekor paling bawah, dan agar memperjelas areanya, kita bisa tarik secara menyamping. Jadi kita tandai ini sebagai demand area. Oke, sampai sini saya harap kalian ada gambaran tentang demand area. Sebenarnya di sini ada support become resistant. Dikarenakan price sudah rejection dan melanjutkan penurunan, maka kemungkinan demand area inilah tujuan selanjutnya. Oke guys, price sudah berhasil drop menyentuh area demand. Saya juga sudah take profit posisi short selling dan entry posisi buy sebagian. Untuk memperjelas dan cara analisanya, saya kecilkan ke time frame 1 jam. Alasan saya entry buy karena di sini saya menemukan sinyal bahwa price akan ada pullback. Pertama, di sini ada divergensi, di mana ketika price membuat lembah yang lebih rendah, tetapi indikator membuat lembah yang lebih tinggi. Inilah yang disebut dengan divergensi. Karena di sini price pada dasarnya sedang downtrend, jadi saya open posisi buy hanya untuk scalping saja. Dan sekarang kita tunggu konfirmasi berikutnya dari pola candlestick atau price action, dan kemudian bisa full entry posisi buy. Oke, sekarang kita sudah dapat konfirmasi tambahan guys. Yang mana jika kita lihat di sini price sudah membentuk new lower high dan new higher highs pada time frame 1 jam. Jika saya gambarkan kurang lebih seperti ini guys. Di sini ada lembah atau low, kemudian membentuk puncak atau high, selanjutnya membentuk lembah baru atau lower low, dan begitu pun seterusnya.
puncak dan lembah terakhir ini membentuk pola yang lebih tinggi, inilah yang disebut new higher high dan new lower high. Ini juga merupakan sinyal bahwa uptrend pada time frame ini akan segera dimulai. Jadi sekarang saya full entry posisi buy. Oke guys, price sudah naik tinggi dan saya take profit dulu di sini karena jika kita besarkan time frame, di sini ada area supply, yang mana biasanya price akan rejection dulu untuk pullback, lalu kemudian bisa melanjutkan kenaikan atau bisa reversal dan melanjutkan downtrend. Jadi sebaiknya kita exit trading dan membuat trading plan kembali jika ada sinyal untuk open posisi short selling. Ingat guys, jangan terlalu serakah, fokus pada trading plan dan bijaklah ketika trading. Dan terakhir saya kasih bonus analisa simple pergerakan dari harga Bitcoin selanjutnya untuk kalian guys. Oke, next kita kembali besarkan ke time frame daily. Di sini price sudah membentuk 3 lower low dan 3 lower high, yang mana artinya downtrend sudah terkonfirmasi pada time frame ini. Lalu kemudian jika kita perhatikan di sini juga ada chart reversal pattern, yaitu Quasimodo pattern, di mana ketika price membentuk puncak yang lebih tinggi dan membentuk lembah yang lebih rendah, inilah yang disebut Quasimodo pattern, dan garis ini bisa kita jadikan sebagai neckline. Kemudian untuk target penurunannya kita besarkan lagi time frame ke time frame weekly. Karena seperti yang sudah saya katakan, di time frame yang lebih besar kita bisa lebih luas melihat jangkauan dan mengetahui posisi price. Nah, sekarang di time frame weekly saya lihat ada area support terdekat. Jadi, kemungkinan price turun minimal sampai ke area sini. Dan jika di area ini price ada sinyal untuk rebound dan reversal, maka kemungkinan di area ini price akan membentuk right shoulder, sehingga bisa terciptanya pola inverted head and shoulder. Jadi saya prediksi price akan turun kemudian rebound untuk pullback atau bisa saja reversal. Nah, begitulah guys cara saya biasanya membuat trading plan untuk hasil profit yang maksimal. Jika dirasa cocok, kalian bisa terapkan juga pada sistem trading kalian guys. Silahkan tetap stay di channel ini ya, karena nanti saya akan coba upload video update terbarunya lagi guys. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang atau salah dalam penyampaian. Silahkan subscribe dan like jika kalian suka video ini. Akhir kata saya Rehan and see you.